Ada yang udah completed? Complete? Udah Kak. Kak, kalau di oh udah Kak. Kak, bagian di data output tadi itu buat baru ya Kak? Staking Ya, buat ini. baru. Betul. Oke Kak. Udah completed? Udah complete? Udah Kak. Udah Kak. Oke. Kalau udah ke line 001, ke view data, trace display labelnya kalian ganti NMO staking underscore 3 nim akhir. Di tempat kalian bandpass filternya masih hidup atau udah mati? Masih hidup Kak. Hidupin aja baterai bandpass. Oke, kalau udah di data inputnya kalian masukin staking yang udah kalian buat tadi. Kak, ini buatnya di ini kayak di flow staking tadi kayak yang baru. Oh enggak, kalian ke flow view data di awal banget yang 00 view data. Terus di data inputnya masukin staking yang udah kalian buat tadi. Terus trace display labelnya ganti nama NMO staking underscore 3 nim kalian. Kak, Ya. mau nanya kan tadi saya udah coba execute kan Kak. Terus itunya hasilnya kok hitam ya Kak, nggak sama kayak yang di modul. Ini bagian mana? Yang ini Kak, yang terakhir. Hitam. Iya Kak, kayak Blue Strike kayak yang di modul sebelumnya itu Kak. Kan di modul kan dia warnanya
kayak ungu-ungu kan Kak, tapi di saya dia hitam abu-abu gitu. kasihan. Iya, Bentar ya, aku belum execute. oke Kak. Nanti jelas. Izin tanya, Kak. Ya, Yang stacking Neo tadi itu buatnya di mana ya? Kok di saya nggak ada? yang stacking new tadi buatnya di bagian ini. Di bagian stacking new ini. Di bagian stacking 12 stacking di disk data outputnya buat stacking baru, output yang ini. Kalau di modul halaman 8. Oh, berarti habis NMO buat flow stacking kayak. Abis NMO kita buat flow baru namanya stacking. Terus buat disk output baru. Udah ya sampai sini? Udah sampai NMO stacking? Belum, Hasil Kak. akhir? Belum ya? Yang view data itu band pass filternya dimatiin apa hidupin aja, Kak? Masih dihidupin, hidupin aja. Kalau di bagian trace display-nya ada yang diubah nggak, Kak? Nggak ada. Cuman ganti inputan aja. Ditunggu sampai 9.40 ya. Yang ini DSS, Kak. Nanti kita ganti warnanya dulu, habis itu di SS. Udah ya. Kalau udah kita ganti warna dulu. Ada yang tahu cara ganti warna di sini? Di view bukan, Kak? Ya, betul. Di view, terus edit color map. Kalian pilih ke file, terus open, terus default. Terus oke. Kalau udah oke, terus kita ke trace display lagi. Di sini kita pakai variable density. Terus kita pakai grayscale, smooth, terus coba kita play. Nah, salah. Kak, gimana tadi Kak? Wait, salah.
Oke. Oke, caranya kita ke view, edit color map, terus kita ke file, terus open, terus pilih default, terus oke. Terus kita langsung ke view lagi, ke view, terus ke trace display. Display type-nya pilih variable density, terus kita pilih color, smooth, terus apply oke. Udah muncul kayak gini. Sudah kakak. Jangan lupa di screenshot. Nah, ini hasil akhir berupa hasil stacking NMO dari proses yang udah kalian lakuin tadi, dari proses velocity analysis sampai NMO. Nah, sebenarnya di hasil stacking ini tuh, di awal bagian velocity analysis itu kita melakukan trial and error, kayak untuk menghasilkan yang bagus itu ya, sebenarnya kayak yang di modul di halaman terakhir. Kak, maaf boleh diulang nggak Kak yang bagian trace display-nya tadi Kak? Saya masih warna hijau Kak. Saya masih warna hitam, Kak. Oke, kita ulang lagi ya, di view, terus edit color map, terus ke file, open, pilih default, habis itu okein. Nah, hijau kayak gini kan, terus kita ke trace display, terus ke variable density, color, apply, aduh malah hijau semua, bentar. Kalian coba-coba dulu di display. Malah hijau. Wait. Display, wiggle, color, execute. Kak tadi punya saya kan ini Kak, hijau gitu. Terus pas saya pilih di apa namanya? Di edit color map-nya saya pilih yang blue white red itu loh Kak. Dia bisa ungu. Oh, bisa juga sih itu. Pokoknya kalian ubah jadi dari misalnya default, misalnya kalau nggak bisa default, kalian pilih blue, white, red. Terus di bagian trace display-nya pilih variable density, terus color, terus play oke. Kak, maaf Kak, boleh nggak ya Kak lihat yang di bagian view data itu yang dimasukin apa aja Kak? Soalnya punya saya nggak kayak gitu keluar. Ini di view data, cuman di data input yang dihidupin ya, di data input, bandpass, trace display, sama trace display label. Di data inputnya kalian masukin stacking new yang udah kalian buat di flow stacking. Nah, kayak gini lah pokoknya parameternya. Terus bandpass filternya kayak gini. Udah? Kak, punya saya masih yang ada hijaunya Kak. Kalian coba ke di blue white red bisa nggak? Tetap hijau munculnya Kak. Terus kembali lagi ke default coba.
Terus di bagian trace display-nya kalian pakai variable density sama color. Udah? Shirley. Masih tetap Kak. Coba bisa share screen nggak? Bisa Kak. Share screen dulu coba. Udah kelihatan belum Kak? Udah. Coba ke bagian view. Ke blue white red ya, coba. Kamu blue white red, terus ke color map. Blue white red, terus ke file, open. Bentar, cancel dulu. Oh, ini Close kan. dulu coba. Oh, oke, file. Terus open. Coba ke default. Oke. Terus ke view atas. Trace display. Udah. Oke, cancel. Oh, ini close dulu, coba close dulu. Color editornya close dulu. Coba ke view. Edit color map. File. Open. Default. Oke. Coba dicoba aja dulu ya semuanya. Oke. View trace display. Coba wiggle trace. Apply atau oke aja Kak? Apply bisa sih, apply. Jadi warna hitam. Oh, variable. Balik lagi dia kalau. Iya. Coba kamu ulang-ulang terus kayak ke edit color map, terus kamu coba-coba open segala macam dari blue red, blue white red, sama default. Oke Kak. Coba-coba dulu ya sampai Iya. dia jadi kayak gini. Oke Kak. Oke. Nah, ini penampang hasil akhir kalian. Namanya itu hasil penampang stacking yang udah kalian lakuin dari proses analisis kecepatan sampai NMO. Nah, ini hasilnya di sini sebenarnya harusnya kelihatan ya reflektornya. Di sini kan kelihatan nih di bagian belum share screen ya. Nah, ini kan harusnya kelihatan ya di bagian atas ini, di bagian time 600, itu udah kelihatan reflektornya. Di bagian ini juga kan 1600 sudah mulai kelihatan, di bagian 1800 juga udah kelihatan. Nah, harusnya emang seperti ini. Jadi hasil stackingnya ini tuh menunjukkan adanya kayak boundaries atau reflektor yang ada. Nah, jadi di sini tuh kalian bisa analisis kedalaman reflektornya itu di time berapa, terus dia itu terlihat jelasnya itu di bagian sebelah mana, terus dia mulai meredup atau mulai hilang atau mulai apa namanya?
ya mulai hilang lah di arah mana. Nah itu kalian bisa analisis itu kenapa dia bisa nggak terlihat jelas lagi si reflektornya itu. Nah terus sebenarnya kan ini kan ada bagian yang hilang ini kan. Nah ini disebabkan karena filter bandpass yang kalian pakai, terus juga sama ketepatan picking kalian. Sebenarnya picking yang dilakuin itu kan harusnya 1:1 per CDP. Nah karena kita tadi pickingnya cuma di bagian awal, tengah, sama akhir, jadi dia bisa jadi hilangnya si reflektor sama nggak full ini karena hasil pickingan kita. Kan harusnya tadi itu kan kita incrementnya itu 50 dan itu pun kita loncatin. Nah harusnya itu kita picking satu-satu biar rapi. Nah kalau yang mau dibilang bagus itu yang kayak di modul di bagian ini. Nah ini kan terlihat jelas nih. Nah di modul juga dibilang untuk mendapatkan nilai di atas kita perlu ketepatan saat picking velocity. Kalau misalnya kurang baik dapat diulangi. Jadi kita untuk hasil yang baik seperti ini kita melakukan trial and error seperti itu. Udah sampai sini aja praktikumnya, ini hasil akhir praktikumnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, pickingan, SS-an di LS cuman ada 6, itu tuh pickingnya 3, picking velocity awal, tengah, sama akhir. Terus hasil volume viewer yang fitable, sama V-smooth, sama yang terakhir tuh stacking hasil ini terakhir. Nah, untuk LA-nya nanti aku ngejelasin LA sebentar ya. Nah, untuk di LA, kita kan tadi mulai dari ini ya. Nah, di volume viewer, di 2D per gather formation-nya ini kan, kita pakai FK filter kan. Nah, nanti kalian coba pakai yang pre-pro. Nanti kalian coba pakai pre-pro. Nah, di output-nya nanti, nah makanya di sini kan tadi saya minta buat VLAN FK gitu kan. Nah, harusnya di sini nanti kalau misalnya kalian udah ganti pre-pro, di this data output-nya kalian buat VLAN pre-pro kayak gitu. Nah, terus di bagian velocity analysis Oke, kalau di bagian VLAN cuman kalian ubah pre-pro-nya ini, terus di bagian nah di pre-pro ini kan kalian nggak sih ada tambahan lagi di bagian velocity analysis, di bagian pre-pro, di bagian 2D per gather ini kalian kan pilih pre-pro sama FK nanti di LA ada 2. Nah terus di velocity analysis pre-compute-nya ini kalian metodenya kalian pakai ini top base rank, percentage, sama velocity constant velocity. Nah nanti di this data output-nya ada 6, yaitu pre-pro constant velocity, pre-pro percentage, sama pre-pro top base range. Terus di FK-nya FK constant velocity, FK percentage, sama FK top base range. Nah, pokoknya yang diganti itu kalau di velocity analysis ya, di bagian flow velocity analysis itu di bagian 2D per gather-nya kalian ganti FK sama pre-pro, terus di bagian velocity analysis pre-compute-nya kalian ganti top base range, percentage, sama constant velocity. Nah, habis itu, jadi pas kalian picking, itu kira-kira kalian picking 6 inputan. Jadi nanti di sini ada V-table FKCV, V-table FK percentage, terus V-table FK TBR, terus V-table pre-pro CV,
prepro percentage sama profitable prepro top batch range gitu. Nah, terus kalian pickingnya ini kan tadi kalau di LS pickingannya cuma 3 kali. Nah, saya mau kalau di pickingan LA kalian picking 5 CDP dengan pickingannya itu kan tadi kita picking 4 kan pickingannya. Nah, kita picking kayak gininya. Kelihatan nggak? Belum ya? Nah, kita picking di same dance-nya itu kan tadi ada 4. Nah, kalau di LA saya mau 8 kalian picking kayak gini. Jadi kira-kira hasil untuk LA-nya itu kalian ada berapa screenshot ya? Ada kira-kira ada 48 screenshot. Nah ya, sekitar 48 screenshotan. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Paham nggak? Nanti di LA itu saya tulis lagi. Mungkin itu aja untuk modul 4. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku mau nanya, Kak. Kak, untuk yang bagian hasil akhir itu, kalau dia gambarnya cuma setengah itu kira-kira salah di parameter yang mana ya, Kak? Cuman setengah kayak misalnya kayak LS1 ini kayaknya setengah gitu. Kayak gini nggak? Nah, hasilnya itu setengah apa ya? Gimana ya bilangnya? Malah keluar itu kayak kita mau nge-picking gitu loh, Kak. Itu salahnya di mana? Bukan begini hasilnya yang keluar. Coba bisa share screen nggak atau Aku joinnya meet-nya dari HP, Kak. Itu gimana, Kak? Apa aku join dulu di laptop? enggak? Di kameranya diarahin ke layar aja bisa nggak? Nggak usah share screen kamu on cam terus kameranya diarahin ke layar laptop. Nah, gini Kak hasilnya, Kak. Nggak tahu aku salahnya di mana. Tadi itu aku ketinggalannya di bagian stacking itu. Nah, aku udah tambahin stacking itu kan, Kak. Udah ngikutin cara yang di modul. Nah, pas di bagian ini kan tuh nggak ada caranya. Jadi aku nanya sama Kakak tadi. Oh iya, Kak. Itu belum kelihatan di aku. Oh iya. Iya, sebentar ya. Iya, Kak. Coba on cam. Udah, Kak. Aku udah on cam. Belum kelihatan. Atau Sinyal aku kayak kirim. screenshot baru. Iya, boleh Atau screenshot. aku screenshot ke Kakak aja ya, Kak? Boleh, boleh. Oke, Kak. Kak, maaf sebelumnya. Kebetulan di jam 10 nanti saya ada kelas inversi, Kak. Boleh end meet duluan nggak ya, Kak? Boleh, boleh. Yang ada kelas inversi boleh keluar duluan. Makasih. Nggak apa-apa. Udah absen kan tapi? Saya juga ada Geostat B, Pak. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa, kayak yang ada kelas keluar duluan nggak apa-apa. Kak, saya juga ada kelas kewirausahaan, Kak. Tapi saya belum absen, Kak, atas nama Rian.
Iya. Makasih Kak. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Kak Salbia. Yuk. Makasih ya, Kak. Dan Rifka. Terima kasih, Mas.